saya mereka semakin diteguhkan. Terima kasih Bapak, jika kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai ibadah daripada kematian Tuhan Yesus pada hari ini. Mari kita semuanya bersaat teduh di hadapan Tuhan. Mari kita semuanya merendahkan diri di hadapan-Nya. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Ketika diserahkan anaknya, kasih yang berkorban bagi padaku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan kasih Allah sungguh telah terbukti. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah, dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Kita akan kembali menaikkan pujian di depan mata Yesus. Mari kita menyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Secara bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, kalau saat ini kami boleh kembali mengingat akan pengorbananmu di atas kayu salib. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau telah memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami, atas pelanggaran kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami semua pada saat ini datang di hadapan-Mu bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan. Ketika mereka berada di rumah, walaupun pada saat ini tidak bersama-sama dengan kami yakin dan percaya Tuhan akan terus memberikan pertolongan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan kembali menaikkan pujian Kepala yang Berdarah. Yang
ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Ayat 12 kita akan baca secara bersama-sama. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kuasa Tuhan dinyatakan? Sebagai teladan di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah menahan dan menghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkannya, kuburannya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu, tidak ada dalam mulutnya. Tapi Tuhan berkehendak merenungkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar, dan akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepada orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Selanjutnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan memberikan persembahan. Mari kita memberikan yang terbaik. Mari kita memberikannya dengan sukarela, dengan sukacita. Sebelum kita memberikannya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, pada saat ini kami boleh kembali memberikan persembahan apa yang kami miliki.
Kiranya Tuhan menerimanya sehingga dapat digunakan untuk pekerjaan pelayanan di gereja-Mu. Engkau akan memberkati setiap jemaat Tuhan dengan sukacita, dengan penuh kelimpahan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sambil persembahan dikumpulkan, kita menaikkan pujian, Ku bawa kepadamu. Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, Engkau yang berkuasa di surga dan di bumi. Pada saat ini Bapa, kami menyerahkan segala pokok-pokok doa di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk Indonesia. Mari Bapa di surga, Engkau akan memakai presiden, pejabat tinggi negara untuk mengatasi daripada virus corona ini dengan cepat selesai. Oleh karena Tuhan akan menolong mereka, sehingga mereka semuanya akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Mari Bapa di surga, kami mohon kepada-Mu kiranya Tuhan akan memimpin negara Indonesia ini dengan baik. Kami menyerahkan juga Bapa pada saat ini, yaitu untuk kota Pontianak. Kami mohon kepada Tuhan, Engkau juga akan membebaskan daripada virus corona ini, sehingga semuanya Tuhan yang akan memberikan pertolongan. Setiap anak-anak-Mu yang akan berseru ketika mereka menderita sakit, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dan pada saat ini juga kami berdoa untuk Gereja Metodis Indonesia Immanuel Pontianak, secara khusus pada saat ini, untuk kehidupan seluruh jemaat-Mu di tengah-tengah wabah corona ini, agar Tuhan senantiasa memelihara kehidupan mereka, keluarga mereka, apapun yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari. Mari Tuhan, Engkau cukupkan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan
juga untuk kebutuhan ataupun operasional gereja. Kami yakin dan percaya Tuhan juga akan mencukupkan segalanya. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan untuk setiap para hamba Tuhan, diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan pertolongan oleh Tuhan di tengah-tengah wabah ini. Bahkan seluruh hamba-hamba Tuhan di pos PI, kami yakin dan percaya Engkau akan memberikan pertolongan, Engkau akan memberikan perlindungan, sehingga semuanya boleh tetap mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita akan menaikkan pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati buat kita untuk menebus segala dosa-dosa kita dan pelanggaran kita. Mari kita menyanyikan pujian ini. Kasih-Nya
Biarlah segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan, yang hari ini kami boleh mengenang, merayakan bagaimana Engkau telah datang ke tengah-tengah dunia ini, bagaimana Engkau telah disalibkan, bagaimana Engkau telah menderita menggantikan kami, sehingga kami yang mau percaya beroleh penebusan, kami boleh memperoleh pengampunan dosa-dosa kami. Terima kasih ya Bapa, hari ini kami datang dengan penuh kerendahan hati mengakui kami sebagai orang berdosa yang tidak layak di hadapan-Mu, tapi hanya Engkaulah yang melayakkan kami Tuhan. Mari Engkau memberi hikmat bijaksana untuk hamba-Mu ini boleh menyampaikan sebagian daripada firman-Mu, sehingga melalui ini banyak orang yang boleh beribadah di rumah, secara khusus jemaat Tuhan GMI Immanuel Pontianak boleh terus diteguhkan di dalam iman percaya, dan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Tuhan yang sudah mengasihi kami begitu besar. Terima kasih Bapa, waktu ini kami serahkan hanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bapak Ibu Shalom. Yang di rumah mungkin boleh melambaikan tangan Shalom. Rasanya sangat lama sekali Bapak Ibu Saudara kita tidak bisa berjumpa secara fisik, namun biarlah melalui ibadah pada hari ini kita juga boleh saling memperhatikan, saling mendukung, saling mendoakan, sehingga pelayanan gereja Tuhan boleh semakin dipakai untuk meneguhkan dan menguatkan banyak orang. Saudara, hari ini saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes. Injil Yohanes, kita akan membuka pasal yang ke-19. Satu perikop ini menjadi bagian kita, Bapak Saudara, untuk hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Tetapi saya hanya akan membacakan ayat 28 sampai 30 saja. Injil Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Mari kita membacanya bersama-sama. Baik Bapak Ibu Saudara yang di tempat masing-masing, di keluarga, mari kita membaca bersama-sama. Mari persiapkan Alkitab Bapak Ibu Saudara. Kita membacanya Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Biarlah firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh kita nikmati dan akhirnya boleh meneguhkan kita melihat bagaimana besarnya pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Yesus mati. Mari bersama-sama. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kematian Kristus hari-hari ini kita boleh dikhawatirkan, bahkan hampir kebanyakan orang mengalaminya, Saudara. Bagaimana virus yang tidak kelihatan, namun kalau itu menghinggapi kita dan menyerang sistem kekebalan tubuh kita, atau bahkan bagian penting yaitu pernapasan kita, sehingga kita sulit bernapas dan hanya bisa bernapas kalau dibantu dengan ventilator, sehingga kita bisa terus hidup, Saudara. Tetapi kalau tidak, atau bahkan daya tahan tubuh kita tidak kuat, maka kematianlah yang kemudian akan menghampiri kita. Dan hampir kebanyakan orang takut, hampir kebanyakan orang mengerikan ini, Saudara. Sehingga muncul yang namanya kekhawatiran, Saudara. Mati, sebuah ketakutan, kekhawatiran, Saudara. Dan saya percaya mungkin di sebagian kita atau bahkan sebagian besar kita merasakan itu, Saudara. Ketakutan. Karena kalau virus itu menyerang kita, lalu daya tahan tubuh kita tidak kuat, maka ujungnya adalah kematian, Saudara.
Dan itulah yang membuat kebanyakan orang ketakutan saat ini, Bu Saudara. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus Kristus apakah juga menjadi kematian yang menakutkan bagi Yesus, Bu Saudara? Sebagai manusia, dia ada dalam pergumulan berat, Bu Saudara. Di Taman Getsemani ketika ia berdoa, sungguh dia menanggung beban yang berat sebagai manusia. Manusiawi, Bu Saudara. Ada sebuah ketakutan beban berat manusiawi, Bu Saudara. Tetapi tahukah Bu Saudara bahwa kematian semua orang tidak ada kapan yang tahu. Tetapi kematian Yesus adalah kematian yang diplanningkan, Bu Saudara. Kematian yang direncanakan. Kematian yang merupakan penggenapan dari sebuah nubuatan, penggenapan dari sebuah janji Tuhan. Maka ketika kita masuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus, hari penyaliban Tuhan Yesus, hari pengorbanan Tuhan Yesus, Bapak Saudara, yang pertama perlu kita catat dan kita ingat, Bapak Saudara, bahwa kematiannya adalah sebuah rencana. Siapa kita yang merencanakan kematian? Mungkin sangat sedikit, Bapak Saudara. Untuk apa kita mati? Mungkin kita bertanya, ngapain harus direncanakan kematian, Bapak Saudara? Tetapi mari kita lihat sejenak, Bapak Saudara, bahwa apa yang dilakukan Yesus datang ke tengah dunia itu adalah sebuah rencana dari Tuhan Allah sendiri ketika melihat sebuah problem, sebuah masalah, yaitu dosa dalam kehidupan manusia. Maka kematian Kristus adalah sebuah wujud nyata dari bentuk kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, Bapak Saudara. Bagaimana besarnya kasih itu dibuktikan melalui kedatangan Tuhan menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Dialah Tuhan itu sendiri. Dia datang menjadi manusia, memakai tubuh manusia, merasakan seperti manusia rasakan, merasakan sakit seperti manusia rasakan. Dia menanggalkan kealahannya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba, sebagai manusia, dengan sebuah tujuan, yaitu menjadi kurban tebusan bagi kita. Itulah bukti kasih Allah yang begitu besar itu, Bapak Saudara. Jadi kematian Kristus itu adalah wujud nyata sebuah bukti kasih Allah yang begitu besar. Kedatangannya adalah kedatangan yang direncanakan, Bapak Saudara. Roma 5 ayat 8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus Allah begitu mengasihi kita. Sesuai tujuannya dia datang ke tengah dunia. Tujuannya itu apa? Mati, disalibkan, mengorbankan dirinya. Sesuai dengan tujuannya. Jadi kalau dia datang ke tengah dunia, tujuannya mati, disalibkan, Bapak Saudara. Tetapi kemudian dia datang ketika menghadapi salib, lalu kemudian dia sebagai Allah punya kuasa, udah nggak usah disalib, Bapak Saudara. Berarti kematiannya atau kedatangannya tidak sesuai dengan tujuan, Bapak Saudara. Tetapi kita bersyukur punya Tuhan, punya Yesus ketika datang sesuai dengan tujuannya. Tujuannya adalah datang menggenapkan janjinya untuk menebus manusia, sehingga dia datang, disalibkan, mati, menyerahkan nyawanya menjadi korban tebusan. Ia menggenapi nubuatan Alkitab, Bapak Saudara. Itu bukti menggenapi janjinya, Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau Bapak Ibu Saudara membaca bagian ini dari perikop yang kita baca keseluruhan dari cerita Yesus di hadapan Pilatus, Bapak Saudara, maka di sana Pilatus sendiri memberikan pengakuan bahwa Yesus tidak didapati kesalahan di sana. Lalu kemudian terus kita mendapati juga di sana bagaimana Yesus disalibkan, bagaimana dia ada di sana sebagai bukti penggenapan dari nubuatan kitab suci, bagaimana ketika jubahnya harus dibagi-bagi, tapi nubuat Alkitab berkata mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Ini sebuah bagian daripada sebuah penggenapan, Bapak Saudara. Pasal 19 dari Yohanes di ayat 24 ini juga merupakan penggenapan bagaimana Yesus
datang membuktikan apa yang dinubuatkan terjadi. Itulah sebuah planning, itu sebuah rencana dari Tuhan Allah, Bapak Saudara. Jadi kedatangan Yesus atau kematiannya menggenapi nubuatan Alkitab tentang janji bahwa keselamatan Mesias akan datang menjadi tebusan bagi dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita boleh melihat sebuah pengakuan Alkitab ini menjadi sebuah sarana peneguhan bagi kita bahwa betapa Tuhan yang tidak kita lihat telah nyata di dalam diri Yesus Kristus, terlihat jelas pernah menjadi sebuah sejarah manusia, tercatat, dialami, datang menjadi manusia oleh karena besarnya kasihnya kepada kita, Bapak Saudara. Sehingga dia membuktikan janji-janjinya dan menggenapinya. Maka peristiwa penyalipan atau peristiwa kematian Tuhan Yesus, Bapak Saudara, adalah peristiwa penggenapan dari sebuah janji Tuhan. Peristiwa apa yang Allah janjikan digenapi di sana. Maka Bapak Saudara boleh luangkan waktu nanti membaca sebagian besar daripada cerita ini. Bagaimana cerita ini menggambarkan dan memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwa Yesus betul-betul Allah yang datang menggenapi janji. Dan yang ketiga, Bapak Saudara, kita juga bisa melihat bagaimana Yesus mau mati bagi orang berdosa, Bapak Saudara. Dia mau mati bagi orang berdosa. Kalau Bapak Ibu Saudara boleh renungkan sejenak, bagaimana peristiwa itu boleh kita alami, kita lihat. Mari sejenak memperhatikan video ini, Bapak Saudara. Mungkin tidak lama, tetapi paling tidak kita mengingat sejenak. Penderitaan Yesus merupakan bukti kasihnya kepada kita, Bapak Saudara. Film ini, Bapak Saudara. Tetapi pernahkah kita menghayati betapa penderitaan itu Yesus tanggung, Bapak Saudara? Penderitaan itu harusnya kita yang menanggung, Bapak Saudara, karena kita adalah orang berdosa. Tetapi Yesus menanggungnya supaya kita orang berdosa ini beroleh pengampunan, Bapak Saudara. Karena Allah adalah Allah yang mengasihi, tapi juga Allah yang adil. Karena kasihnya, dia tidak akan menghukum kita. Tetapi karena keadilannya, orang berdosa harus tetap menerima hukuman. Maka kasih dan keadilan itu harus bertemu. Maka jawabannya adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Jawabannya adalah Allah sendiri menjadi manusia, menggantikan kita orang berdosa, supaya kita boleh mendapatkan pengampunan daripada Tuhan Allah. Dan bukan itu saja, Bapak Saudara. Kenapa harus Allah yang disalibkan? Kenapa Allah tidak membuat yang lain yang disalibkan? Kenapa harus dirinya sendiri? Karena Alkitab juga mencatat bahwa tidak seorang pun yang benar. Semua orang telah berdosa. Maka tidak satu pun manusia layak memberikan tebusan dosa, karena semua orang sudah berdosa. Hanya Allah yang tidak berdosa, Bapak Saudara. Maka itu, Bapak Saudara, kita betul-betul harus memegang teguh iman ini, Bapak Saudara. Yesus adalah Allah itu yang menjadi manusia, karena memang hanya Allah yang tak berdosa
yang layak, yang sah memberikan tebusan bagi kita orang berdosa. Yesus tidak berdosa. Bahkan kalau Bapak Ibu Saudara membaca bagian pengadilan Yesus, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus diadili di hadapan Pilatus, Bapak Ibu Saudara, Pilatus tidak menemukan kesalahan apa-apa. Bahkan orang-orang yang menyalibkan Yesus, kalau mau jujur, Bapak Ibu Saudara, tidak menemukan apa-apa. Karena iri, kedengkian mereka lah menggiring Yesus untuk disalibkan. Tanda kutip, Bapak Saudara. Pilatus tidak menemukan dan memberitahukan kepada mereka, aku tidak menemukan kesalahan apa-apa. Yes, Yesus dihukum, Yesus disalibkan tanpa sebuah kesalahan. Tidak ada dosa, tidak ada cacat. Dialah korban yang sempurna. Bapak Saudara, dia kudus, tak bercacat, menjadi korban tebusan bagi kita orang berdosa. Pilatus memberikan pengakuan itu, Saudara, bahwa ia tidak mendapati kesalahan apapun pada diri Yesus, sehingga ia patut dihukum. Ya memang, karena memang dia Allah yang tidak berdosa, tidak bersalah, tidak ada dosa, kudus, maka persembahannya, kurbannya sebagai tebusan sah, kudus, menggantikan kita orang berdosa, sehingga kita yang berdosa diganti dengan yang kudus dari Tuhan Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita sejenak melihat betapa Tuhan Yesus mengasihi kita dengan datang ke tengah dunia. Dia dengan kesetiaannya melakukan tugasnya dengan tuntas. Ketika dia menjadi manusia, dia merasakan semua penderitaan manusia, Saudara. Dia merasakan bagaimana tetesan air mata. Dia merasakan bagaimana cerita manusia. Sehingga setiap kali hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Dia merasakan, Saudara. Termasuk saat ini ketika engkau mungkin mengalami kekhawatiran, Saudara. Dia merasakan, Saudara. Maka jangan khawatir. Dia pun peduli dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Yesus menyatakan bahwa ia adalah Tuhan di tengah dunia ini dengan memberikan tebusan yang kudus dan dari awal sampai akhir dengan setia. Sehingga akhirnya dengan bacaan kita hari ini Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30 dikatakan sudah selesai, finish, selesai tugas Yesus. Selesai, kematiannya membuktikan sebuah penyelesaian. Bagaimana kurban itu telah diselesaikan. Bagaimana dia dengan setia mati di atas kayu salib, mengorbankan dirinya. Yesus mati dengan orang berdosa, karena di kanan dan di kirinya jelas orang berdosa, Bapak Saudara. Ya, dihukum karena dosa mereka. Tetapi Yesus tidak didapati kesalahan apapun. Bahkan orang banyak yang di hadapan Pilatus ketika diminta untuk memilih, untuk membebaskan siapa mereka ini, akhirnya orang banyak memilih Barabas. Alkitab memberikan keterangan Barabas orang berdosa, dia penjahat. Tapi orang banyak dengan keras berkata, dia bebaskan, Yesus salibkan. Saudara, ini merupakan sebuah gambaran betapa kurban itu adalah kurban yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus mati dengan yang berdosa dan untuk yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah orang berdosa. Kita semua butuh Yesus. Dunia ini butuh Yesus, Bapak Saudara. Dosa membawa setiap manusia kepada maut. Dosa membawa manusia kepada penghakiman Allah dan akhirnya hukuman dari Tuhan. Dosa mendatangkan kekacauan. Maka dosa harus dibereskan. Dan kita semua membutuhkan Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita orang berdosa. Mari sebagai langkah pengakuan kita kepada Yesus untuk boleh menerima anugerah keselamatan daripadanya, Saudara. Bertobatlah.
Akui dosa-dosamu di hadapannya. Bertobatlah dan jalani hari-harimu dengan terus mengandalkannya dan menuruti firman-Nya. Sehingga itu boleh menjadi sebuah arahan dalam kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau tahu betapa Tuhan Yesus sudah begitu rela mati bagi kita, kalau Tuhan Yesus sudah begitu mau menanggung, seperti yang Yesaya 53 ayat 4 katakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Bukan sekedar penyakit fisik Bapak Saudara, tetapi juga penyakit yang sesungguhnya, yaitu dosa manusia ditanggungnya. Betapa Tuhan Yesus di dalam peristiwa Jumat Agung telah menanggung dosa kita. Bapak Ibu, kalau engkau mengetahui Tuhan yang begitu mengasihi kita, saya percaya engkau tidak akan pernah mengkhianatinya. Saya percaya engkau tidak akan seperti Yudas yang telah menjualnya. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti sekarang ini, Bapak Saudara, seringkali kita mengabaikan iman kita dibandingkan kepentingan-kepentingan hidup kita. Tetapi melalui peristiwa ini, saya ingin mengajak kita memberikan sebuah respon positif. Bagaimana di tengah-tengah situasi seperti ini, kita memegang Yesus sebagai Tuhan yang telah mengorbankan dirinya sebagai wujud nyata kasih-Nya kepada kita. Saya percaya kau tidak akan menjadi Yudas yang telah menjualnya. Demikian juga engkau tidak menjadi Petrus yang menyangkalnya, walaupun Petrus kemudian bertobat, tetapi engkau tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, seringkali di tengah-tengah situasi yang tidak pasti, kita seringkali mempertanyakan, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Saya menonton sebuah video, Bapak Saudara, ketika seorang ibu-ibu tua duduk di depan sebuah apartemen. Dia sedang duduk santai. Tiba-tiba seorang anak muda datang dan berdiri di sampingnya di sebuah tiang listrik sambil memakan es krim. Anak muda itu menikmati es krim di dekatnya, Bapak Saudara, di sebuah tiang lampu jalan. Maaf, bukan tiang listrik, tiang lampu jalan, Bapak Saudara. Dan ketika anak muda ini memakan es krimnya, dia memegang gagangnya dan membuang plastiknya di depannya. Lalu ibu yang ada di bangku di depan apartemen itu berkata, "Anak muda, kira-kira, ambil sampah itu dan buang ke tempatnya, jangan di situ." Tapi anak-anak muda sekarang sepertinya, khususnya ini anak muda yang ada di jauh sana, Bapak Saudara, begitu tak beretika sehingga dengan santai dia tersenyum. "Ya, kalau ibu mau buang saja." Ibu ini merenung sejenak, lalu kemudian dia beranjak berdiri, lalu menghampiri plastik es krim itu dan tidak membuangnya. Bapak Saudara, ketika ibu ini berdiri lalu kemudian menghampiri plastik es krim itu, Bapak Saudara, dan tidak membuangnya, tepat ketika ia berdiri dan menghampiri plastik es krim itu, sebuah benda yang begitu besar jatuh tepat di kursi di mana dia duduk dan menghancurkan kursi. Bahkan trotoar di bawah kursi itu pun masuk ke dalam sebagai wujud bukti bahwa benda itu begitu kuat keras. Kita bisa membayangkan kalau seandainya ibu itu tidak beranjak, maka ibu itu pasti akan mati di sana. Sehingga setelah kejadian itu, ibu itu memperhatikan benda itu menghancurkan kursi di mana dia duduk, lalu melihat pemuda itu dan berkata, "Terima kasih, engkau memberikan kesempatan aku untuk bisa selamat dengan membuang kotoran yang kau buang." Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kadang kebaikan Tuhan itu begitu luar biasa. Sepertinya sebuah penghinaan ketika seorang tua
harus merendahkan dirinya membuang sampah seorang anak muda yang mungkin dia tidak kenal. Tetapi justru cara ini, kerendahan hati ibu itu telah membuatnya selamat. Kerendahan hati ibu itu melangkahkan kakinya, meninggalkan tempat ia duduk, lalu mengambil inisiatif positif dengan membuang sampah itu di tempatnya, menjadikannya selamat. Dia tidak kejatuhan benda itu dan mati. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, memang kadang diperlukan kerendahan hati untuk kita selalu terluput dari bahaya. Seringkali kita mengeraskan hati kita, merasa kita bisa sendiri. Bapak Ibu Saudara, diperlukan kerendahan hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Terkadang kita manusia berkata, Tuhan kok mati? Kita membatasi kuasa Tuhan. Seringkali kita berbalik berkata, kalau Tuhan Maha Kuasa, kenapa dia mati? Bapak Saudara, saya ingin membalikkan. Justru karena Tuhan berkuasa, maka dia bisa memutuskan dia memang harus mati. Karena dia tahu jelas tujuan kematiannya adalah untuk memberikan tebusan bagi manusia. Diperlukan kerendahan hati, Bapak Saudara, untuk kita boleh membuka hati kita dan menerima Yesus menjadi tebusan bagi kita. Sehingga kita boleh beranjak dari kursi yang mungkin saja semua benda besar akan turun menghancurkannya. Beranjaklah dari dosa-dosa. Tinggalkan dosa-dosamu. Bertobatlah, minta ampun kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan tebusan atas dosa-dosa, yang telah menggantikanmu di atas kayu salib. Sehingga engkau yang boleh percaya, engkau yang mau beranjak merendahkan hati, datang menghampiri Tuhan Yesus yang sepertinya sampah, terhina, dicaci maki, bahkan orang-orang menolak dia. Bahkan mungkin Bapak Saudara yang menyaksikan video ini pun pernah mengolok-olokkan dia. Maka diperlukan kerendahan hati untuk membuka diri. Katakan, Tuhan, mampukan aku untuk percaya kepada penebusan-Mu. Aku orang berdosa. Aku membutuhkan-Mu. Aku mau bertobat meninggalkan dosa-dosaku. Percayalah, Tuhan Yesus menyediakan pengampunan bagimu. Bagimu orang berdosa. Bagiku orang berdosa. Karena Yesus datang bukan untuk orang yang sehat, tapi Yesus datang untuk orang yang sakit. Yesus datang bukan untuk orang yang benar, tapi Yesus datang untuk orang berdosa. Kalau orang menganggap dirinya benar, tidak ada kerendahan hati, dia menganggap paling benar, maka Tuhan Yesus tidak untuknya, tapi untuk orang berdosa. Maka diperlukan kerendahan hati untuk datang kepada Yesus, untuk menerima Dia. Bapak Ibu Saudara yang mengeraskan hati oleh karena kemampuan berpikirmu, Bapak Saudara. Bapak Saudara betul-betul berdoa sehingga engkau memiliki dan mendapatkan kemampuan untuk percaya kepada Tuhan. Karena kepercayaan kita adalah sebuah anugerah daripada Tuhan. Kematian Yesus adalah untuk memenuhi rencana Allah, rencananya sendiri bagi kita. Saya tidak ingin berdebat di dalam situasi ketritunggalan Allah, tetapi saya menaruh iman percaya bahwa Yesus yang datang adalah Allah yang satu itu. Allah yang duduk di surga datang menjadi manusia. Berarti surga kosong kalau Yesus datang ke tengah dunia. Bapak Saudara, Allah menjadi manusia, tetapi Allah tidak pernah kehilangan kealahannya. Dia juga Allah yang Maha Kuasa. Ketika Ia menjadi manusia, bukan berarti surga kosong. Dia punya kuasa di sana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari jadikan momen Jumat Agung adalah momen penyegaran iman kepada kita. Sehingga kita yang begitu menyadari besarnya kasih Allah kepada kita, maka kita pasti tidak akan meninggalkan Tuhan.
Kita pasti tidak akan mengkhianatinya. Kita pasti akan tetap percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, mungkin dunia di hari-hari ini membuatmu khawatir. Mari, inilah waktunya semakin dekat kepada Tuhan. Inilah waktunya terus memberi diri percaya kepadanya. Inilah waktunya terus meletakkan hatimu kepadanya. Kalau Bapak Ibu Saudara meninggal oleh karena virus COVID-19, Saudara, kita tidak bisa hindar. Tetapi kalau engkau meninggal dalam dosamu, kita bisa bereskan. Bagaimana caranya? Melalui Yesus Kristus. Kalau hari ini engkau meninggal, Saudara, tetapi dosamu masih tetap ada di dalam dirimu, dosamu belum mendapatkan pengampunan, maka kita tahu kita meninggal dalam penghakiman dan penghukuman Allah. Bukan oleh karena virus corona saja kau bisa meninggal, tapi oleh apapun kita tidak tahu, Saudara. Tetapi yang pasti, jika engkau menerima Yesus yang telah memberikan nyawanya menjadi korban bagimu, hari ini saya boleh membagikan bagaimana Tuhan telah mengasihi saya. Saya juga rindu Bapak Ibu Saudara mendapatkan belas kasihan Tuhan. Bagaimana cara mendapatkannya? Terima Dia, akui Dia sebagai Tuhan, dan minta ampun kepadanya. Bertobatlah, tinggalkan dosa-dosamu dan minta ampun kepadanya. Maka engkau akan beroleh pengampunan daripada Tuhan, sehingga keselamatan boleh menjadi jaminan bagi kehidupanmu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami bersyukur karena firman-Mu boleh kembali meneguhkan kami. Firman-Mu boleh kembali menguatkan kami, sehingga kami beroleh kembali peneguhan untuk terus bangga memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau sebentar kami akan menerima perjamuan kudus, biarlah ini juga boleh meneguhkan kami, sehingga kami semakin diyakinkan bahwa tubuh dan darah Yesus telah menjadi lambang penebusan bagi kami. Terima kasih Bapa. Dimanapun umat-Mu berada, mungkin tidak ada roti di tangan mereka, mungkin tidak ada anggur di tangan mereka, tapi kuasa tubuh Yesus, kuasa darah Yesus boleh ada di dalam hati dan iman percaya mereka, sehingga kapan dan dimanapun mereka percaya kepada salib korban Yesus, percaya bahwa darah Yesus telah dicurahkan untuk memberikan tebusan, mereka boleh membuka hati dan percaya, maka kuasa perjamuan kudus juga mereka boleh alami. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baiklah, kita akan menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita datang kepadanya dengan pengakuan dosa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Pencipta semesta alam, Hakim seluruh dunia, dengan sedih hati kami mengaku dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan yang telah melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih mengingat akan segala kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami menyesal dan bertobat. Kasihanilah kami, kasihanilah kami ya Bapa yang berkasihan. Ampunilah kami, tolonglah kami mulai saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan padamu dalam hidup yang baru, menghormati dan memuliakan nama-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, karena besar kasih-Mu Engkau telah menjadikan pengampunan dosa kepada semua orang yang kembali kepadamu dengan pertobatan dan iman yang benar. Kasihanilah kami, ampunilah dan lepaskanlah kami daripada segala dosa kami, teguhkan dan kuatkan kami dalam segala kebajikan, dan bawalah kami kepada hidup yang kekal, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, oleh karena kasih-Mu yang besar telah memberikan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk penebusan kami dengan sekali mempersembahkan dirinya, yaitu menderita kematian di atas kayu salib. Sudah mempersembahkan korban yang penuh, sempurna dan cukup bagi penebusan dosa-dosa seluruh dunia. Dalam kitab Injilnya Tuhan Yesus telah menetapkan perjamuan kudus ini dan memerintahkan kami untuk melanjutkan peringatan atas kematiannya yang mulia itu hingga kedatangannya yang kedua kali. Dengan rendah hati kami memohon kepadamu ya Bapa yang berbelas kasihan, dengarkanlah doa kami. Berkatilah kami yang menerima roti dan anggur ini sesuai dengan perintah anak-Mu, Juru Selamat kami Yesus Kristus, sehingga kami dapat menerima tubuhnya dan darah yang kudus. Pada malam ia diserahkan, diambilnya roti, dan setelah selesai ia mengucapkan syukur, dipecah-pecahkannya, serta diberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku." Demikian juga sesudah makan diangkatnya cawan minuman, diucapkan syukur serta diberikan kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu sekalian dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena kamu dan karena orang banyak, sebagai jalan pengampunan dosa. Maka setiap kali kamu minum, perbuatlah demikian menjadi suatu peringatan akan daku." Amin. Mari kita berdoa menghadap meja Tuhan. Tuhan yang Maha Rahmani, tidaklah kami berani datang ke meja-Mu ini dengan mengandalkan pada kebenaran kami sendiri, melainkan akan rahmat-Mu yang besar. Sebenarnya kami ini tidak layak sekalipun hanya mengumpulkan remah-remah dari bawah meja-Mu, tetapi Engkaulah Allah yang tidak berubah, yang senantiasa berbelas kasihan, sehingga kami dapat menerima tubuh dan darah anak-Mu Yesus Kristus dalam peringatan ini, untuk menyucikan tubuh dan jiwa kami dari semua dosa, dan memperoleh hidup yang berkelimpahan. Maka kami akan tinggal di dalam Kristus, dan Kristus di dalam kami. Amin. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Ambil dan makanlah ini menjadi suatu peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan dalam kau menerimanya dengan iman dan ucapan syukur." Yesus berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan karena engkau. Minumlah ini menjadi peringatan bahwa Kristus mati karena engkau, dan ucapkanlah syukur." Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga,
hamba-hambamu yang hina ini telah menjalankan sakramen perjamuan kudus ini. Terimalah persembahan puji dan syukur kami dengan senang hati. Kami memohon dengan sungguh-sungguh supaya kami dan seluruh jemaat-Mu diberkati dengan berbagai karunia dan dihapuskan dari semua dosa oleh darah anak-Mu, Yesus Kristus. Kini kami mempersembahkan jiwa dan tubuh kami sebagai korban yang layak, yang suci, dan yang hidup kepadamu. Kiranya kami sekalian yang telah menerima perjamuan kudus ini mendapat anugerah dan berkat-Mu. Janganlah memandang dosa-dosa kami yang sudah diampuni oleh Yesus Kristus, karena kami tidak layak untuk datang mempersembahkan kepadamu dengan beban dosa. Terimalah Tuhan persembahan kami yang tulus ikhlas ini dengan senang hati. Kiranya segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa dan maha kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan responi dengan pujian pada kaki salib-Mu. Panjang yang
Mari kita berdoa doa Bapa kami, kemudian doksologi dan berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Dwi Dodo. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Amin. Mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Baiklah, Bapak Saudara, ibadah kita sudah selesai. Kiranya kita boleh saling memberkati di tengah-tengah keluarga kita boleh semakin diteguhkan dan dikuatkan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin.